Ya aku di kota ini loh, kota gereja biar ini. Bapak calon nomor urut 1 5 menit cukup kita memang cukup 5 menit. bisa 5 menit. Oke. 5 menit atau 10 menit. Kesepakatan. Beri batas 10 menit yang lama. Nah, Oke, jadi Bapak calon sepakat 10 menit paling lama. Oke, siap, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua sehingga kita bisa hadir di aula kantor wali nagari Kota Kacil ini dalam rangka melaksanakan tahapan pemilihan wali nagari Kota Kacil Barat, yaitu berupa penyampaian visi dan misi dari calon wali nagari Kota Kacil Barat. Salam dan salam tak lupa dan tak bosan-bosannya marilah kita ucapkan dan kita limpahkan pahalanya kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang mana dengan susah payah beliaulah kita menikmati atau mengecam alam yang beradab dan pengetahuan seperti saat sekarang ini. Yang kami hormati Bapak Wali Nagari Kota Kacil, yang kami hormati Ibu PJ Wali Nagari Kota Kacil Barat. Selanjutnya yang kami hormati Bapak Ketua Bamus Kota Kacil Barat beserta anggota. Yang kami hormati Mama kami Ketua KAN Kota Kacil beserta barisan mama yang sempat hadir. Yang kami hormati Ketua Lembaga se-Nagari Kota Kacil dan Kota Kacil Barat. Yang kami hormati Ketua Panitia Perwana beserta anggota. Selanjutnya yang kami hormati rekan-rekan calon wali nagari Kota Kacil Barat yang hadir pada hari ini beserta tim sukses masing-masingnya. Selanjutnya kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang bersempat hadir pada sore hari ini. Pada kesempatan ini, izinkanlah kami menyampaikan dan memaparkan visi misi kami, yang mana visi misi ini merupakan arah kemana perencanaan kami seandainya nanti terpilih sebagai wali nagari Kota Kacil Barat 6 tahun ke depan. Jadi ini merupakan hal-hal yang kami rasa sangat perlu dan kami limpahkan atau kami tuangkan dalam visi dan misi kami. Yang pertama, visi kami yaitu terciptanya nagari Kota Kacil Barat yang berbudaya, sejahtera dan transparan dalam semua aspek di nagari kenegarian. Dalam mencapai visi tersebut, kami memiliki beberapa misi. Yang pertama, mewujudkan sarana dan prasarana nagari yang memadai. Sebagaimana kita ketahui, sebagai nagari baru, tentu sangat perlu rasanya kita menciptakan dan membangun sarana dan prasarana yang belum kita punya sama sekali pada saat sekarang ini untuk kepentingan nagari kita. Tentu sarana prasarana seperti misalnya kantor kita. Untuk itu saya terpilih, kami sangat berharap sokongan dari barisannya Mama untuk bisa menyokong
khusus untuk yang visi nomor 1 ini. Sebab mungkin inilah yang terberat mungkin yang ada untuk kedepannya. Yang kedua, mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negari yang baik, bersih, dan transparan. Dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan negari yang baik dan transparan ini, kita mulai dari tingkat kejorangan hingga ke kenegarian. Semua ini bisa kita lakukan seperti melakukan pembinaan-pembinaan kepada perangkat yang ada di kenegarian kita. Yang selanjutnya, menciptakan SOP pemerintahan negara yang efektif, efisien dalam memberikan layanan prima kepada masyarakat. Bagaimana layanan prima ini? Dalam layanan prima ini, kita akan meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan administrasi kepada masyarakat, tentunya seiring dengan pembinaan yang akan kita lakukan kepada perangkat negara kita nantinya. Yang keempat, menampung aspirasi masyarakat dan mencarikan jalan keluarnya dari masalah-masalah yang dilaporkan oleh masyarakat kepada kita. Menampung aspirasi ini bisa berupa apa-apa persoalan yang ada di negara kita, baik itu masalah hukum, masalah adat misalnya. Memang bukan wali negara yang akan menyelesaikan, tapi wali negara akan memfasilitasi masyarakat untuk mengarahkan kemana kasus ini bisa kita selesaikan. Kalau ada kasus pidana, ranahnya kita beri jalan, perdata kita beri jalan. Kalau masalah adat, kita beri jalan dan kita fasilitasi untuk itu semua. Yang kelima, mengelola keuangan negara dengan transparan, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang keenam, meningkatkan peran masyarakat dan generasi muda serta perantau untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat negara. Dalam hal ini, kita akan berupaya menumbuhkan kepercayaan perantau kepada negara dalam menyalurkan bantuan demi kesejahteraan masyarakat kita. Yang ketujuh, peningkatan pemahaman dan pengamalan norma-norma agama dan adat istiadat. Kedelapan, mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan guna kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Yang terakhir, menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan mitra pemerintah negara, yaitu Bamus Nagari serta lembaga lainnya demi kemajuan negari dan kesejahteraan masyarakat negari Kota Kacia Barat. Sekianlah pemaparan visi dan misi kami. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak calon Negari nomor 21 telah menyampaikan visi dan misinya di hadapan kita bersama. Sesuai tertib yang kami sampaikan tadi Bapak Ibu, maka kita persilakan pada calon nomor urut 2 untuk mengajukan satu pertanyaan kepada calon nomor urut 1. Kita persilakan. Pertanyaan boleh atau boleh enggak, boleh Pak ya? Boleh. 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 Ma po dapat dah jalin gue Pak. Tidak ada pertanyaan. Pak. Oke. Boleh. Dia dapat tanya. Enggak, biar lo sampai ulang ya. Berarti nama ada tanya. Berikutnya kita berikan kesempatan kepada calon nomor 23 untuk mengajukan satu pertanyaan kepada calon nomor 1.
Ibu Rinang dulu ya. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya simpel saja. Saudara Reza, calon wali negara Kota Kacia Barat nomor 1. Saya ingin bertanya sedikit. Seandainya saudara terpilih menjadi wali nagari Kota Kacia Barat, bagaimana Anda menyikapi antara adat dan budaya di nagari saudara nanti? Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada calon nomor 3. Kita berikan kesempatan kepada calon nomor 1 untuk menjawab pertanyaan yang telah diajukan oleh calon nomor 3. Kita persilakan. Cece. Terima kasih kepada abang kami dari calon wali nomor 3, Bang Yunaldi Datuk Mangguang. Pertanyaan dari abang kami yaitu bagaimana menyikapi mengenai adat dan budaya di Kota Kacia Barat. Seperti yang kami sampaikan tadi sedikit di visi misi kami mengenai masalah adat, tentu di Kadin kita memiliki bidang masing-masing. Kita memilikikan lembaga nagari yang akan, seandainya ada sengketa masalah adat, yang akan menyelesaikan sengketa adat kita. Tentu saja seandainya ada campur tangan wali nagari untuk masalah ini, tentu hanya sekedar memfasilitasi pihak-pihak yang berkepentingan untuk menyikapi masalah adat ini. Jadi wali nagari cuma bisa memfasilitasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam masalah adat. Kalau mengenai budaya, tentu kita akan mengembangkan budaya-budaya yang positif di negara kita. Yang positif maksudnya yang bisa diterima masyarakat banyak. Seandainya bisa kita bina, dan kita carikan hal-hal pendukung untuk pembinaannya. Mungkin demikian Bang, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, demikian jawaban dari calon 1 Pak Bagus. Sesuai tertib yang kita sampaikan, pertanyaan hanya untuk 1 kali jawab, ya Pak ya. Berikutnya Bapak Ibu, pertanyaan ketiga dari panitia Perwana. Kita persilakan pada salah seorang panitia untuk mengajukan pertanyaan. Coba lagi. Calon coba. Dipersilakan. Oke. Kalau kadang-kadang gulungnya nggak panjang pertanyaannya. Bapak Ibu, kita bacakan pertanyaan yang dipilih oleh calon urut 1. Berikut kami bacakan. Pembangunan atau pengembangan suatu daerah termasuk desa atau nagari mencakup berbagai bidang, diantaranya bidang pembangunan fisik atau infrastruktur, pendidikan dan keagamaan, ekonomi, sosial budaya, pariwisata, juga termasuk bidang adat serta lainnya. Pertanyaannya, bagaimana urgensi pengembangan bidang-bidang tersebut menurut saudara? Dan menurut pengamatan saudara, permasalahan apa
yang terjadi di Kota Kaciyak Barat berkaitan dengan bidang-bidang tersebut, serta solusi apa dan bagaimana atau program apa yang bisa saudara tawarkan jika saudara diberi amanah untuk memimpin nagari Kota Kaciyak Barat 6 tahun ke depan. Silakan. Bagaimana Terima kasih panitia atas pertanyaannya. Di sini kami akan mencoba menjawab sebagian pertanyaan yang ada dari panitia. Yang pertama, di bidang fisik sesuai visi dan misi kami tadi, tentu kita akan melakukan pembangunan yang berkelanjutan. Maksudnya berkelanjutan, seandainya kita membuka suatu lahan atau suatu program, kita akan selesaikan dulu satu persatu di samping bidang-bidang lainnya. Yang lainnya di bidang pendidikan dan keagamaan, di bidang keagamaan dan pendidikan mungkin selama ini bantuan yang ada atau yang bisa ditawarkan oleh pemerintah adalah bantuan-bantuan yang resmi dari pemerintah baik Pemda maupun dari kabupaten maupun provinsi. Jadi untuk bidang keagamaan kami akan mencoba merangsang lembaga-lembaga keagamaan atau seperti MDA dan memberikan semacam reward kepada anak-anak kita, sehingga pendidikan dan keagamaan ini bisa lebih muncul di kenegarian kita. Caranya bagaimana memberikan reward tersebut? Mungkin dana dari negara tidak teralokasi, jadi kita berusaha merangkul perantau tadi dan orang-orang yang nggak bisa di kenegarian kita untuk menyisihkan sebagian hartanya demi terlaksananya program keagamaan di kenegarian kita. Mungkin sedemikian bisa kami jawab, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk calon nomor 3. Oke, Bapak calon wali negari nomor 1, terima kasih telah memaparkan visi dan misi serta menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan. Silakan Bapak calon nomor 1 agar berkenan kembali ke tempat duduk yang telah disediakan. Bapak Ibu, jarum jam menunjukkan 15.20. Haji anu tulis setengah anu, macam Bisa cek nak. saya cek. Oke, cek. Jadi sudah lah, jangan tanya pada ibu sudah. Ya, kalau lagu baru kalau tak dulu ya. Berikutnya Bapak Ibu, kita persilakan kepada calon nomor urut 2 untuk menyampaikan visi dan misi. Oh ya, silakan Pak. Sebelum calon urut 2 menyampaikan visi misi, kita saksikan calon urut 1 menyampaikan atau menyerahkan salinan visi misi yang akan diserahkan ke sekretaris panitia. Foto sah.
Silakan Bapak calon nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama dan terutama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di aula kantor Wali Nagari Kota Kaciak dalam rangka penyampaian visi misi dari masing-masing calon wali nagari. Selawat berkah dan salam tak lupa pula kita curahkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang mana telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah, dari zaman kebodohan menuju zaman yang berilmu pengetahuan, sebagaimana yang kita rasakan pada masa sekarang ini. Baiklah, yang sama-sama kita hormati panitia pengawas kecamatan beserta panitia pengawas kecamatan, yang sama-sama kita hormati Wali Nagari Kota Kaciak Barat, yang sama-sama kita hormati Ibu PJ Wali Nagari Kota Kaciak Barat. Selanjutnya yang sama kita hormati Ketua Bamus atau yang mewakili Ketua KAN, Ketua FPMN atau Ketua PKK atau yang mewakili. Selanjutnya yang sama-sama kita hormati para calon Wali Nagari Kota Kaciak Barat. Dan selanjutnya pada para hadirin atau tim pemenang dari masing-masing calon atau tim suksesnya. Baiklah, demi mempersingkat waktu, langsung saja ke pembacaan visi dan misi. Visi ialah suatu gambaran atau cita-cita yang akan dicapai dalam jangka waktu 6 tahun ke depan dengan mempertimbangkan kekuatan dan potensi yang ada. Adapun misi saya yaitu terwujudnya tata kelola pemerintah nagari Kota Kaciak Barat yang bersih, jujur, inovatif dan transparan demi terciptanya nagari Kota Kaciak Barat yang maju, sejahtera dan berbudaya. Untuk menggapai visi, kita harus menyusun misi. Misi ialah kondisi atau keadaan yang harus diupayakan untuk mendukung misi. Adapun misi saya yaitu yang pertama, membangun tata pemerintahan nagari yang baik, profesional, efektif dan efisien serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme. Yang kedua, menciptakan pemerintahan nagari yang cepat tanggap terhadap keadaan dan aspirasi masyarakat. Yang ketiga, membangun kerjasama dengan semua unsur dan tokoh masyarakat nagari Kota Kaciak Barat supaya dapat memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang meliputi di bidang antaranya yang pertama bidang agama, ekonomi, sosial, budaya, olahraga dan lain-lain. Demikianlah visi misi saya. Untuk jika ada pertanyaan dari calon atau dari panitia, saya persilakan. Terima kasih pada calon 2. Selanjutnya kita berikan kesempatan pada calon 1 untuk mengajukan pertanyaan kepada calon urut 2. Ada Pak? Terima kasih media. Sini pertanyaan sesuai dengan visi misi calon nomor 2. Jadi
bagaimana atau cara atau upaya calon nomor 2 saya terpilih nanti dalam membangun tata pemerintahan yang baik ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari calon nomor urut 1. Cara untuk membangun pemerintahan yang baik yaitu dengan menumbuhkan kesadaran mengenai hak dan kewajiban pemerintah nagari Kota Kacip Barat sesuai dengan ketentuan dan undang-undang yang mengaturnya tanpa mengambil atau mengurangi hak masyarakat nagari. Demikian, terima kasih. Oke, kita beri aplaus untuk calon nomor 2. Berikutnya Bapak Ibu, kita berikan kesempatan ke calon nomor 3 untuk mengajukan pertanyaan. Tidak ada pertanyaan. Pas. Selanjutnya panitia. Baik, calon nomor 2 kami bacakan. Bidang pendidikan dan keagamaan, pembangunan fisik, sosial budaya, ekonomi, pariwisata, adat dan lainnya merupakan aspek yang tidak bisa diabaikan oleh seorang pemimpin, termasuk pemimpin nagari Kota Kacip Barat. Pengembangan berbagai bidang tersebut tentunya memiliki hambatan atau permasalahan. Menurut pandangan saudara, hambatan atau permasalahan apa yang terjadi di Kota Kacip Barat selama ini yang berkaitan dengan bidang-bidang tersebut? Apa solusi atau program yang dapat Anda lakukan jika saudara terpilih menjadi wali nagari Kota Kacip Barat? Serta paparkan kepada kami pendapat saudara tentang urgensi pengembangan berbagai bidang tersebut demi Kota Kacip Barat di masa depan. Silakan calon 2. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari panitia. Saya akan menjawab. Untuk membangun nagari ini tidak bisa hanya tugas atau wali saja yang bertugas, namun melibatkan beberapa unsur atau tokoh masyarakat. Istilah Brahmawa, bule ayah kapa munduah, bule kato kamu fakat. Itulah untuk itu bersama-sama kita bekerja sama dengan unsur tokoh dan masyarakat beserta BAMUS untuk mencarikan solusi serta jalan keluarnya. Demikian, terima kasih. Terima kasih kepada Bagus, Bapak Ibu. Silakan calon nomor 2 agar kembali ke tempat duduk. Berikutnya Bapak Ibu, kita persilakan sebelum kita persilakan kepada calon nomor 2, kita persilakan untuk menyerahkan salinan visi misi kepada panitia. Berikutnya Bapak Ibu, kita persilakan kepada calon urut 3
untuk menyampaikan visi dan misi. Pada calon nomor 3 kita persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berhadir pada sore hari ini dalam rangka tahapan Pilwana dalam agenda penyampaian visi dan misi. Selawat beriring salam, tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wali Nagari Koto Kaciak Barat, Ibu PJ Wali Nagari Koto Kaciak Barat, Ketua Bamus, Ketua Panitia beserta jajarannya, Ketua KAN beserta barisan Niniak Mama, dan seterusnya yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, calon Wali Nagari Koto Kaciak Barat. Terakhir yang sama-sama kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang turut hadir pada sore yang berbahagia ini. Segala puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita masih diberi hidayah untuk senantiasa bersilaturahmi dalam rangka penyampaian visi misi calon Wali Nagari Koto Kaciak Barat periode 2022-2028. Selanjutnya, sebagai insan yang berilmu dan beriman, saya juga mengajak kepada seluruh para hadirin untuk senantiasa bersalawat kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebentar lagi kita akan melaksanakan Pilwana serentak sekabupaten Pasaman, termasuk Nagari Koto Kaciak Barat, yang alhamdulillah berkat perjuangan oleh seluruh unsur, tokoh serta peran masyarakat yang memberikan kepercayaan kepada PJ Wali Nagari beserta perangkat nagari, hingga akhirnya perjuangan ini membuahkan hasil yang positif. Semoga momentum pesta demokrasi sebagai pengambilan keputusan tertinggi di tingkat nagari ini bisa kita jalani secara berdunsana, damai, aman, tentram, sehingga untuk masa yang akan datang silaturahmi ini tetap terjaga terlepas nanti siapapun yang terbaik dan terpilih sebagai Wali Nagari Koto Kaciak Barat periode 2022-2028. Penyampaian visi dan misi dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim sembari mengharap rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Selasa tanggal 6 Desember 2022. Izinkan saya memaparkan visi dan misi sebagai calon Wali Nagari Koto Kaciak Barat periode 2022-2028. Karena tanpa adanya visi dan misi serta program kerja yang terukur dan terarah, maka bisa dipastikan negeri ini akan mustahil jadi nagari
yang maju dan berkembang. Visi menuju nagari yang mandiri dan bermartabat dan religius. Misi 1. Mandiri, memanfaatkan seluruh potensi yang baik serta sumber daya manusia dan sumber daya alamnya. 2. Menjalin kerjasama dengan nagari lain atau pihak swasta agar bisa berkolaborasi dalam peningkatan ekonomi. 3. Membangun pusat informasi publik di setiap kejorongan agar mudah diakses secara cepat dan tepat oleh masyarakat. 4. Menjalin komunikasi yang baik dengan seluruh unsur seperti tokoh adat, tokoh agama, cajiak pandai, bundo kanduang, ketua pemuda, serta seluruh masyarakat nagari Koto Kaciak Barat agar mudah memberikan solusi di setiap permasalahan di nagari Koto Kaciak Barat. 5. Membangun fasilitas kantor wali nagari yang baru agar memudahkan para perangkat, lembaga-lembaga, serta tokoh masyarakat dalam hal yang bersifat administratif. 2. Bermartabat. 1. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi yang prima dan ramah terhadap masyarakat. 2. Meningkatkan pembangunan baik secara fisik maupun mental ataupun wawasan agar mampu bersaing dengan nagari lain. 3. Memfasilitasi dalam hal memberikan edukasi dengan cara melakukan pelatihan terhadap kelompok-kelompok pemuda, baik itu dalam bidang olahraga, ekonomi, serta wawasan keilmuan dengan tujuan meningkatkan prestasi. 4. Memfasilitasi kaum ibu-ibu serta para bundo kanduang dalam hal peningkatan kapasitas keilmuan untuk meningkatkan ekonomi kreatif sehingga bisa menjadi contoh bagi nagari lain. 5. Melakukan pembangunan yang adil dan merata di setiap kejorongan. 6. Melakukan pembangunan memfasilitasi dalam hal pelatihan di bidang kesehatan dan kesetaraan gender dengan melibatkan bidan desa. 7. Memperhatikan kaum disabilitas, para lansia, serta masyarakat yang kurang mampu agar mendapatkan hak untuk memenuhi kebutuhan hidup secara layak. 3. Religius. 1. Memberikan perhatian terhadap guru TPQ, TPSQ, dan sebagainya agar anak-anak mampu menguasai ilmu agama serta mendapatkan pendidikan yang baik dan berkarakter. 2. Menjalin komunikasi yang baik terhadap calon nomor 3. Mau sejenak. Kita dengarkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang lain, sekiranya jadi kita undur, apakah untuk kembali ke ruangan tidak mungkin kan ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin sholat terlebih dahulu, silakan kita secara bergantian. Setelah azan ini, silakan kembali ke calon nomor 3 untuk melanjutkan.
Silakan Bapak calon nomor 3, waktu tersisa 2 menit lagi. 3. Religius. 1. Memberikan perhatian terhadap guru TPQ, TPSQ, dan sebagainya agar anak-anak mampu menguasai ilmu agama serta mendapatkan pendidikan yang baik dan berkarakter. 2. Menjalin komunikasi yang baik terhadap guru TPQ, TPSQ, dan sebagainya sehingga bisa mencetak murid yang handal dan bisa bersaing di MTQ baik di tingkat nagari, kecamatan, bahkan kabupaten. 3. Menjalin komunikasi yang baik menjalin komunikasi dengan pihak sekolah baik di tingkat PAUD, TK maupun sekolah dasar. 4. Membentuk organisasi masjid di setiap kejorongan. 5. Mengajak seluruh masyarakat untuk membudayakan maghrib mengaji agar selaras dengan visi dari pemerintahan Kabupaten Pasaman. 7. Mengajak seluruh masyarakat untuk bergotong royong dan hidup tolong menolong dalam kebaikan. Terakhir penutup, terima kasih kepada seluruh pihak yang telah ikut andil dalam mendukung dan mendoakan kami. Tapi mesti kita sadari perhelatan suhu politik wali negari Koto Kaciak Barat semakin menghangat. Namun betapapun itu terjadi, hendaknya selalu disikapi secara bijak dan dingin. Maka dari itu, demi kemajuan dan kebesaran nagari Koto Kaciak Barat, saya Yunaldi Datuk Tumangguang siap menyatakan menang, siap menang dan siap kalah dalam pemilihan wali nagari Koto Kaciak Barat periode 2022-2028. Koto Kaciak Barat 6 Desember 2022. Hormat saya Yunaldi Datuk Tumangguang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada calon 3 yang telah menyampaikan visi dan misinya. Berikutnya Bapak Ibu, kita berikan kesempatan kepada calon nomor 1 untuk mengajukan pertanyaan kepada calon nomor 3. Terima kasih media. Pada Bang kami calon dari nomor 3, pertanyaan kami mungkin hampir sama dengan pertanyaan tadi. Jadi perbedaannya nomor 3 terpilih sebagai wali nagari Koto Kaciak Barat. Bagaimana menyikapi permasalahan perselisihan masalah adat yang ada di negara kita, seandainya ada terjadi di negara Koto Kaciak Barat khususnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaan yang diberikan kepada saya. Jadi mengenai pertanyaan saudara nomor 1, apapun yang terjadi atau setiap permasalahan yang terjadi di nagari Koto Kaciak Barat nanti, kita selaku wali nagari tidak akan pernah menyelesaikannya secara sendiri, namun kita tetap dan harus melibatkan semua lapisan masyarakat, baik itu dari perangkat nagari tentunya, kemudian dari barisan para pemangku adat di negara kita, barisan Niniak Mama, Tuo Malin, Cadia Pandai, bahkan seluruh lapisan masyarakat harus kita libatkan. Sekian, itu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Terima kasih kepada calon nomor 3. Ya, pas. Berikutnya pertanyaan dari panitia. 3C, Pak nomor 3, punya yang Ada pilihan. Ya. Baik, kami bacakan. Hambatan atau permasalahan sering terjadi dalam mencapai suatu tujuan, tak terkecuali dalam mencapai pengembangan maksimal di desa atau negara. Di antaranya hambatan di bidang pendidikan dan keagamaan, ekonomi, pembangunan fisik, pariwisata,
sosial budaya, juga di bidang adat atau lainnya. Menurut pandangan saudara, hambatan atau permasalahan apa yang terjadi atau yang pernah terjadi selama ini di Kota Aceh Barat yang berkaitan dengan bidang-bidang tersebut? Solusi apa yang saudara tawarkan sekiranya saudara nanti dipercaya oleh masyarakat untuk memimpin Kota Aceh Barat 6 tahun ke depan, serta sajikan kepada kami tentang urgensinya pengembangan bidang-bidang tersebut di Kota Aceh Barat. Terima kasih Bapak Panitia. Mengenai hambatan atau yang sering terjadi yang dipertanyakan panitia tadi, menurut saya, karena saya baru terjun di masyarakat kita, saya belum pernah tahu hambatan apa yang pernah terjadi selama ini. Namun seperti yang saya sampaikan kepada jawaban saya kepada nomor urut 1 tadi, setiap permasalahan atau hambatan apapun yang terjadi di Nagari, jika saya diamanahkan nanti, saya tetap akan coba berkolaborasi dengan seluruh unsur yang ada di Nagari, contoh Bamus, LPMN, dan tidak tertutup kemungkinan saya akan coba melibatkan Barisan Niniak Mama dan lapisan masyarakat. Sekian, terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita beri aplaus untuk calon nomor 3. Kita persilakan ke calon nomor 3 untuk kembali ke tempat duduk. Bapak Ibu yang berhadir yang dirahmati oleh Allah, maka dengan berakhirnya selanjutnya kita minta kesediaan calon nomor 3 untuk menyerahkan salinan visi dan misi kepada panitia. Salam mungkin atau Bapak Ibu yang berhadir, dalam rencana esok hari dan hari Kamis ada kegiatan arak-arakan dari masing-masing calon wali negari. Besok jam pagi selesai jam 12 paling lama, diberikan waktu untuk calon urut 1 untuk mengadakan arak-arakan. Arakan ini Bapak Ibu tidak wajib, tidak harus dilaksanakan, tapi ini menjadi keputusan calon wali negari masing-masing. Panitia hanya menyediakan waktu agar tidak bentrok antara masing-masing calon. Siangnya jam 1 batasi dengan jam 6 sore, waktu untuk calon urut 2 untuk berarak-arakan. Kamis siang jam 1 dibatasi jam 6 sore, batasnya segitu sebelum malam untuk calon nomor urut 3. Akan tetapi Pak Babin mungkin butuh pencerahan dari Pak Babin, sekiranya ini dilakukan oleh masing-masing calon wali negari, apakah perlu izin dari Pak Polsek? Kalau ada izin, kalau dapat ada izinnya. Kalau dapat ada izinnya Pak. Minta izinnya siapa sih? Bang Marjul, Kanit Intel biasanya kalau ada acara-acara tuh biasanya Kanit Intel yang bisa Panitia atau calon wali? Panitia. Panitia. Ya. Jadi prosedurnya Pak kalau kami ikuti. Koordinasi Kanit Intel. Oh. Iya, Bang Marjul. Ilmunya Pak Iya. Marjul ya. Jadi mungkin itu Bapak Ibu yang berhadir, secepatnya akan kami kabari masing-masing calon wali negari mengenai kegiatan untuk hari dan hari Kamis. Jadi Bapak Ibu yang berhadir, dengan berakhirnya penyampaian visi-misi dari calon wali negari nomor 3 tadi, maka berakhirlah rangkaian kegiatan kita pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam pelayanan, yang sekiranya dilakukan tidak terlakukan, yang sekiranya tidak perlu dilakukan terlakukan.
kok Tasibwang kananya kelantuan keturun Bapak Ibu yang berhadir yang dirahmati oleh Allah, kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Harapan kami sebagai panitia, kami sangat berharap dukungan dari berbagai pihak agar Pilwana di Kota Kacik Barat ini berjalan dengan sukses, penuh rasa badul sana. Jadi ini butuh dukungan dari semua pihak, dan itu harapan besar dari panitia Pilwana Kota Kacik Barat tahun 2020. Demikian kita sudahi dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin wa akhiran aqulu lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.